Pemirsa Unit Reskrim Polsek Sapuran Polres Wonosobo menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap seorang perempuan. Korban diiming-imingi gaji belasan juta rupiah untuk kerja di Kamboja. Inilah Mawar, 18 tahun warga Wonosobo yang nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Dia dijemput oleh polisi di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Korban bersama 3 orang lainnya menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dipulangkan oleh Dinas Tenaga Kerja Riau akhir pekan lalu. Awalnya, korban bekerja sebagai baby sister di Jakarta. Kenalan dengan seseorang di medsos. Korban diiming-imingi untuk kerja di Kamboja. Karena tergiur dengan gaji belasan juta rupiah, korban langsung berangkat ke Dumai, Riau bersama kawannya. Kasus itu terungkap ketika korban menelpon orang tuanya, meminta kartu keluarga dan surat-surat untuk paspor. Keluarga yang curiga langsung melapor ke polisi. Korban berhasil diamankan oleh Ditpol Air dan Disnaker Riau dan diterbangkan ke Yogyakarta. Kami mendapatkan laporan dari keluarga yang bersangkutan. Kami menindaklanjuti bekerjasama dengan Polda Riau dan Pol Air Dumai. Alhamdulillah setelah kami berkoordinasi kurang lebih dalam waktu 2 jam yang bersangkutan bersama temannya dapat diamankan di Pol Air Dumai. Kasus ini menjadi pembelajaran agar masyarakat berhati-hati dan memastikan seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratia terhadap suaminya Ridwan Kamil digelar hari ini di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sidang cerai perdana Atalia RK mengagendakan pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum. Kuasa hukum Atalia Praratia mengatakan kliennya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Setelah tahap awal, persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang akan menghadirkan langsung para pihak terkait. Sementara penentuan apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup menjadi kewenangan majelis hakim. Pelajar kelas 2 SMP di Sidoarjo, Jawa Timur terbawa arus sungai Kalimas saat bermain air di tepian sungai. Tim Basarnas menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Warga desa Sidomulyo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur geger usai hilangnya seorang bocah 14 tahun akibat tenggelam dan terbawa derasnya arus sungai Kalimas. Korban bernama Ferdinand Junior yang merupakan siswa kelas 2 SMP Sidoarjo ini diketahui hilang tenggelam terbawa arus setelah bermain bersama 3 temannya di tepian sungai Kalimas. Teman-teman korban berusaha menolong korban, namun derasnya arus sungai membuat korban terseret terbawa arus. Tim Basarnas Surabaya bersama tim SAR dari TNI Polri yang diturunkan ke lokasi akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 km dari lokasi kejadian. Sekarang untuk kendala hanya arus saja. Ini mulai ada penurunan dari debit air, jadi semakin banyak kekurangan, jadi arusnya lebih deras. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus pembunuhan. Seorang bayi perempuan tewas di tangan ayah kandungnya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kerap menangis. Warga Jalan Betawi, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang bayi perempuan berusia 6 bulan yang diduga tewas di tangan ayah kandungnya sendiri.
Korban diduga sempat dibanting oleh pelaku. Dan setelah kejadian, pelaku menghubungi ibu korban dan menyampaikan bahwa sang anak jatuh akibat terpeleset. Korban dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Jombang, namun naas nyawanya tak tertolong. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka pada bagian kepala hingga tubuh. Ada lukanya tuh Pak, ada luka tahu gigitan. Nggak ada desas-desus sih, katanya ada yang dibilang dilemparin begitu, ada yang bilang dibanting. Kini pelaku sudah diamankan di Polsek Ciputat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dugaan sementara pelaku tega menghabisi nyawa anaknya karena kesal korban terus menangis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Konser band digelar di Stadion Karangbirahi, Brebes, Jawa Tengah jadi sorotan. Penonton konser sejumlah guru diduga membeli tiket konser menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Konser band di Brebes, Jawa Tengah viral di media sosial. Pasalnya, sejumlah guru sekolah dasar negeri di Brebes mengaku diminta menyisihkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membeli tiket konser. Instruksi membeli tiket didapat dari grup kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Wanasari. Bahkan, kwitansi pembelian yang diduga menggunakan dana BOS beredar di media sosial. Usai viral, sekolah-sekolah tersebut akhirnya mengembalikan dana BOS yang sebelumnya digunakan untuk membeli tiket konser. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes mengecam tindakan sekolah bila masih menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Terkait dengan pembelian tiket itu bukan sebuah kepaksaan atau dipaksa gitu Pak. Kita tidak memaksa untuk beli tiket itu. Dan saya sampaikan juga kalau membeli tiket itu harus dari anggaran pribadi bersifat personel. Jangan menggunakan anggaran kelembagaan sekolah atau bahkan BOS karena itu. Dalam waktu dekat, Dindikpora Brebes juga berencana mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD maupun SMP di Brebes untuk mengusut kasus ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan pedagang mie babi di kawasan Cibadak, Kota Bandung, Jawa Barat yang tak pernah sepi pembeli. Namun yang menjadi sorotan adalah pedagang mie memakai peci, tidak mencantumkan logo non-halal. Rekaman video memperlihatkan pedagang mie babi di Jalan Cibadak, Kota Bandung tengah sibuk melayani pelanggan, viral di media sosial. Pedagang ini diklaim mampu menghabiskan 200 mangkok mie ayam dalam sehari karena larisnya. Namun sejumlah warganet menyoroti penggunaan atribut peci yang dikenakan oleh pedagang. Selain itu, pedagang juga tidak mencantumkan logo non-halal. Penggunaan atribut ini memicu beragam komentar dari warganet, terutama pencantuman logo non-halal. Pakai atribut, kalau boleh tahu Pak, sedikit aja. Gak ada komentar dari Bapak. Namun saat ditemui di lokasi, sang penjual mie enggan berkomentar. Saat ini penjual telah mencantumkan logo non-halal di gerobak dagangannya. Bahkan sudah tidak mengenakan atribut peci yang menjadi identitas warga Muslim. Makasih ya.